Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu biar dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi langkah-langkah kita ke depannya. Yang pertama kita akan berdoa untuk hari ini. Yang mau mimpin siapa? Radit. Oh ya, silakan Radit, dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pelajaran bahasa Indonesia kita mulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga langkah kita selalu dimudahkan dan diberikan keberkahan di dalamnya. Nah, jangan lupa setiap kali melakukan kegiatan atau mengakhiri kegiatan, kita usahakan untuk melibatkan Tuhan dengan cara berdoa. Yang selanjutnya, saya tanya dulu, untuk hari ini yang nggak masuk siapa ya? Dimas. Dimas kenapa? Sekarang silakan dilihat teman-teman sebelum kita mulai pelajaran. Tentunya kalau kondisi kelasnya nyaman, enak untuk belajar lebih menyenangkan. Coba dicek di sekitarnya ada sampah enggak? Kalau ada bisa disimpan dulu nanti untuk dimasukin ke tempat sampah. Kemudian kalau yang tidak ada berarti sudah bersih. Seperti itu. Kemudian silakan teman-teman berdiri dulu. Berdiri. Dicek kesiapannya, kelengkapannya, seragamnya sudah sesuai belum, sepatunya apakah sudah dipakai dengan benar, temannya dilihat sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah boleh duduk kembali. Terima kasih. Apresiasi dulu untuk kalian semua. Artinya teman-teman, artinya anak-anak siap untuk melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, biasanya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan memulai dengan kata-kata hari ini. Untuk hari ini, kata-kata hari ini akan dilakukan oleh siapa? Ya, Rahmat, silakan Rahmat. Kado itu biasa, tapi pakai dengan saya itu luar biasa. Oke, tepuk tangan. Jatuh itu biasa, tapi bangkit dengan gaya luar biasa. Keren. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa kita. Oke, apresiasi buat kalian. Seperti yang anak-anak tahu semuanya, di depan itu sudah ada hasil karya kalian di pertemuan sebelumnya ketika membuat iklan. Masih ingat? Masih. Nah, di depan ini adalah hasil yang pernah kalian buat ketika pertemuan sebelumnya. Kan hanya perlu menyebutkan lanjutan dari iklan yang saya bacakan. Sudah siap? Sudah. Yang pertama, apapun makanannya. Bagus, tahu. Berarti tahu, masih tahu ini. Kalau ada iklan aku dan kau. Sudah dan kau. Oke, kemudian kalau ada iklan apa lagi ya? Biasanya kalau iklan itu ada tagline yang membuat kalian ingat, berkesan sekali, sehingga kalian tahu. Paling sering ini, mungkin kalian tahu. Indomie. Seleraku. Apa? Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hari ini sebenarnya kita mau belajar tujuannya untuk apa sih? Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Yang pertama, dapat membedakan antara kalimat imperatif dan persuasif. Karena ketika kita membuat iklan, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu membuat kalimat itu dengan kalimat imperatif dan persuasif. Seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat dengan kalimat imperatif atau persuasif. Yang ketiga,
menganalisis serta mengevaluasi penggunaan kalimat imperatif dan persuasif dalam iklan. Nah, ini adalah langkah pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, kalian akan belajar bareng-bareng, kita bareng-bareng bersama akan belajar memahami kalimat persuasif dan imperatif. Kemudian berdiskusi secara berkelompok. Ini kita pakai kelompok yang pertemuan sebelumnya ya. Apakah anak-anak sudah berkelompok? Sudah. Nah, karena sudah, kita nanti juga akan menentukan kalimat persuasif dan imperatif dalam iklan sesuai gambar yang disediakan di lembar kerja nanti. Setelah itu ada presentasi dan tanya jawab. Dan setelah itu kita akan melakukan refleksi untuk mengetahui hari ini kita belajar apa saja. Pasti kalian sudah sering melihat iklan. Sering lihat iklan nggak? Sering. Di mana? TV ada, di mana lagi? HP, di YouTube. CapCut juga banyak ya. Kemudian di jalan-jalan ada iklan? Ada. Tetapi di era sekarang seperti sosial media, kemudian digitalisasi seperti sekarang, banyak kita temui iklan-iklan yang ternyata perlu melakukan perbaikan. Karena pada fungsinya iklan itu kan untuk memberikan penawaran, untuk mempromosikan barang atau jasa dengan kalimat persuasif maupun imperatif. Kalau di sini yang pertama adalah clickbait. Pernah dapat nggak clickbait? Kamu pencet tulisannya apa, nanti kamu dapatnya apa, beda. Pernah? Pernah. Itu clickbait. Kemudian gimmick-gimmick marketing. Ada orang berantem, kemudian ujung-ujungnya nanti jualan. Promosi. Ada kan? Ada. Bahkan ada iklan yang dia tidak menjelaskan produknya, tapi itu untuk iklan. Ada? Ada. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa iklan yang nanti akan kita review bersama. Dan ini kaitannya bukan untuk mempromosikan ya, tidak untuk kampanye enggak, tapi ini untuk kita belajar bersama. Tidak menggunakan kalimat yang menarik, kemudian menggunakan rasa penasaran atau FOMO orang biar ikut-ikutan. Pernah nggak kalian beli sesuatu padahal kalian nggak terlalu butuh? Beli apa? Squishy. Karena kemakan iklan. Padahal juga iklannya tidak menjelaskan squishy-nya kan. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan ada beberapa permasalahan yang harus kita pecahkan solusinya bersama-sama. Bentar, saya putarkan sebentar. Pernah lihat iklan ini nggak? Belum ya kayaknya ya? Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini gambarnya zaman dulu sekali. Kita putarkan, silakan diperhatikan. Ini pensil, ini permen mints. Daripada gigit pensil, mending gigit mints. Jelek iklannya, biarin. Yang penting mints. Nanti teman-teman akan membuat kalimat imperatif dan persuasif untuk membuat iklan. Jadi nanti kita akan coba bareng-bareng apa sih itu persuasif, apa sih imperatif itu. Ada yang udah pernah tahu apa itu imperatif? Coba. Belum tahu? Oke, kita akan belajar sama-sama. Ini adalah kalau iklan tujuannya untuk apa? Mempromosikan, betul. Nah, di sini kita lihat dulu ciri-ciri dari iklan-iklan itu tadi. Yang pertama, biasanya iklan ditampilkan secara singkat dan padat. Tentunya tujuannya kalau untuk mempromosikan berarti harus menarik perhatian. Kemudian yang berikutnya informatif, ada infonya. Kalau jualan tidak sekedar jualan, tapi memberikan nilai tambah. Barang yang dijual, kelebihannya apa? Kemudian apa yang bisa didapatkan pembeli ketika melihat iklan tersebut? Kemudian yang berikutnya, ini yang akan kita pelajari menggunakan kalimat persuasif dan imperatif. Arifka, silakan dibaca. Persuasif, iklan harus dapat membujuk untuk meyakinkan mereka akan
Kalau kalimat perintah yang mana? Imperatif. Kalau yang membujuk atau mempengaruhi? Persuasif. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, Kansa, silahkan. Gimana kalimat persuasif dan imperatif dan apa yang membedakan dari kedua kalimat tersebut? Oke, jadi lebih ke contoh penggunaannya, Om, ya. Bagaimana kita cara menggunakan persuasif dan imperatif? Bisa dilihat di depan, dilihat dari contoh kalimatnya. Jadi kalau misalkan kita membuat iklan, itu harus disertai kalimat imperatif. Ada perintahnya. Yang penting nyuruh gitu. Ayo, lakukan. Kemudian pakailah, buanglah, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di sini. Nah, sedangkan persuasif itu intinya adalah mempengaruhi orang. Gimana caranya membujuk, membuat orang itu tertarik dengan apa yang kita iklankan. Ini keduanya mungkin kalau dilihat secara sekilas agak mirip ya. Tapi kalian harus coba untuk membedakan dari intensitasnya. Jadi untuk imperatif itu lebih menyuruh, perintah. Tapi kalau untuk persuasif itu arahnya lebih ke mempengaruhi, membujuk. Iklan banget. Biasanya kalau iklan itu pasti arahnya adalah imperatif dan persuasif. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke prakteknya aja ya. Apakah anak-anak sudah siap melakukan tugas kita pada hari ini? Siap. Aduh, kurang semangat ini. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, karena kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Oke, apresiasi untuk kalian semua. Tentunya ketika berdiskusi, semua siswa harus berperan dan terlibat aktif. Silakan bisa diberi nama di samping kiri atas ya. Silakan boleh didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Yuk, didiskusikan. Bergeser dikit kinan. Nah, biar Wahyu bisa ikut berdiskusi. Pertama ini gambar apa? Tanah gerabah. Karena kita sekarang ada di daerah Kasihan Bantul. Di dekat sini ada Kasongan, betul. Kasongan itu adalah pusat pembuatan gerabah. Rumahmu ada listrik nggak? Apa? Ilustrasi itu gambarnya. Jadi misalnya ini nomor betul satu gerabah Kasongan. Terus berapa kasongan? Ini ada berapa nih? Banyak kan? Semua. Ya, yang dikejar 5. Boleh kalau dirasa perlu untuk cari referensi ataupun cari sumber belajar melalui gadget dipersilahkan. Namun diingat tidak boleh apa? Membuka yang lain. Seperti apa yang tidak boleh? TikTok ya, Instagram, ya, gitu. Karena kalau di era sekarang meskipun sudah eranya digitalisasi, tapi harus tetap bertanggung jawab. Silakan, boleh digunakan, dimaksimalkan, tapi tetap bertanggung jawab. Ada kesulitan? Tidak. Silakan diskusi ya. Sudah paham bedanya imperatif sama persuasif? Ya. Oke. Nanti dipraktekkan di depan yang semangat ya, percaya diri. Kita hemat air dan listriknya. Nggak apa-apa, udah bagus kok. Tapi nanti bisa dipikirkan kalau misalkan kalian adalah pembelinya terus lihat iklan itu.
Perasaan kalian seperti apa? Masih bingung untuk persuasif sama imperatif? Nanti intinya kalau imperatif itu lebih ke nyuruh, perintah. Ini aja aku ayo tuh. Apa? Nggak apa-apa, bagus kok. Itu kan fungsinya diskusi di situ. Karena semua yang bentuknya visual itu pasti warnanya, bentuknya itu ada maknanya. Prioritas. Jadi ketinggalan zaman ya. Oh iya Pak, membutuhkan prioritas membutuhkan orang yang membutuhkan tempat duduk yang lebih. Ada yang cita-cita mau bisnis, Bisnis banget. pengusaha. Ya, kalau mau bisnis iklan perlu nggak? Perlu. Bisnis apa Mbak? Aku tahu. Membutuhkan prioritas apa sih yang mebel? Yang membutuhkan. Oh, bisnis mebel. Pentingnya apa kalau kita belajar gitu? Buat kamu kalau misalnya besok bikin bisnis mebel. Intinya tuh bisa menarik pelanggan dengan iklan. Ininya Oke, betul. Pasti akan dipakai ya suatu saat. Waktunya 2 menit lagi. apa ya? Sebelum memulai presentasi diperhatikan ke depan. Nah, ini adalah presentasinya. Coba diperhatikan di depan dulu. Diperhatikan ke depan dulu. Yang pertama, nanti bisa disampaikan hasil diskusi. Karena ini sifatnya adalah diskusi, jadi nanti kita membuka peluang untuk kelompok lain menanggapi. Dan tidak apa-apa untuk diberikan masukan atau kritik agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti silakan untuk maju ke depan. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Jadi kalimat iklan imperatifnya yaitu patuhi peraturan lampu lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kalimat iklan persuasif, ayo gunakan helm berlabel SNI saat berkendara. Udah? Oke, apresiasi dulu untuk kelompok 3. Ada yang mau memberi komentar? Oh, sudah ada gambarnya. Oh, ini ada gambarannya. Bisa kelihatan nggak? Kasih apresiasi untuk kelompok 3. Ini ada gambarnya. Silakan bisa dimulai. Semuanya silakan untuk memperhatikan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, ditambahi, silakan diberikan. Ayo biasakan buang sampah pada tempatnya. Oke, kasih apresiasi dulu. Apa yang bisa ditambahkan? Nggak bicara gitu Pak. Oh. Cuma gerakan doang. Oh, belum. Mungkin ke depannya bisa ditambah ini ya. Apa? Bicaranya. Bicaranya langsung seperti itu ya. Oke, apresiasi untuk kelompok ini. Ayo beli es krim dan segarkan harimu. Mola selalu dia kami. Luar biasa sekali. Ada yang mau ditambahkan? Udah bagus belum? Aduh, keren. Mungkin tambahannya apa kira-kira? Apa Naira? Tambahannya Naira? Biar lebih apa? Kompak. Mungkin lebih percaya diri aja ya. Oke, kasih apresiasi sekali lagi. Bagus. Besok lebih pede, lebih bagus itu. Kasih semangatnya dulu boleh. 3. Oke, satu kali ya. 3, 2, 1. Kalian tuh tau gak sih, ada orang tua loh. Kalian tuh harusnya memprioritaskan yang lebih tua.
Oke, baiklah kita berdiri. Silakan, Pak. Mari bersama-sama utamakan penumpang prioritas untuk tujuan rasa kepedulian kita. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oh, ada yang mau ditambahkan dulu? Udah, bagus sekali ya. Bagus sekali. Effort tinggi nih. Bagus. Menurut kalian, apakah iklan ketika menggunakan imperatif atau persuasif jadi lebih bagus? Ya. Lebih bagus ya. Karena lebih jelas pesannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian dari permasalahan yang awal tadi, banyak gimmick, kemudian banyak clickbait, kata-kata yang tidak bermoral, tidak beretika. Ketika di iklan itu dibuat dengan menggunakan imperatif dan persuasif, jadinya akan terlihat lebih enak ya, kira-kira untuk penonton atau pembaca, pendengar melihat iklan itu jadi lebih tertarik. Setuju apa tidak? Kira-kira. Setuju. Oleh karena itu apresiasi dulu untuk kalian. Kalian sudah melakukan yang terbaik hari ini. Oke. Nah, kalau seperti itu kita sudah melakukan seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan baik saya rasa. Dan ada pertanyaan sebelumnya? Sudah paham? Sudah, oke. Saya minta 2 siswa untuk melakukan refleksi di depan. Coba ada yang mau coba depan? Oh boleh, Alia silakan satu. Oh ya, Niko silakan. Di depan, teman. Silakan disampaikan dengan suara yang keras ya. Kalau untuk hari ini apa yang Alia pelajari? Hari ini saya mempelajari tentang kalimat imperatif dan persuasif. Terus ada juga mempelajari dan memahami tentang iklan. Iklan. Kalau Miko? Hari ini saya mempelajari membuat iklan menggunakan kata imperatif dan persuasif. Bedanya apa tadi antara imperatif dan persuasif? pasif kan imperatif Perintah. Sudah bisa membedakan? Sudah. Kira-kira kalau untuk di masa mendatang, apa yang kita pelajari hari ini kira-kira penting, apa sih pentingnya? Penting karena mungkin suatu saat nanti kita akan bekerja di bisnis dan memerlukan iklan. Memerlukan ini ya, skill untuk membuatnya ya. Dan kalau untuk Miko? sama Pak. Sama ya? Ya sama bagus. Oke, beri apresiasi untuk Miko dan Alia. Kalau dari kalian, apakah ada kesulitan selama pembelajaran tadi? Saya rasa sudah diatasi ya, sudah diatasi. Jadi udah tahu apa itu imperatif, persuasif juga apa, bagaimana menyusunnya kalimat tersebut dalam iklan. Nah, untuk itu selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan lagi dong, semangat banget ya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sebelum kita tutup, biasanya di pelajaran saya kita melakukan apa? Kata-kata. Nah, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini siapa? Ameja, silahkan. Nanti saya bilang dulu kata-kata hari ini, kamu baru bilang apa ya? Yang keras ya? Oke, silakan. Kata-kata hari ini, Kak Meida. Jangan pernah menyerah, proses yang baik pasti hasilnya akan terbaik. Oke, luar biasa. Oke, nah itu tadi. Proses yang baik akan mengantarkan kita pada hasil yang baik juga. Begitu pula ini tadi, kalau rangkaian kegiatan yang kita lakukan hari ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, dijalankan dengan baik, tentunya akan berdampak baik juga. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini bisa berdampak dan berefek pada hari mendatang. Amin. Semoga di sini ada calon-calon pengusaha sukses besok. Amin. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tidak? Tidak, sudah jelas semuanya ya? Sudah, semoga dapat bermanfaat dan diaplikasikan di kemudian hari. Terutama kalau misalkan anak-anak membuat postingan di Instagram, di TikTok gitu, bisa menggunakan kalimat imperatif atau persuasif agar lebih menarik di caption gitu. Sudah pernah pakai nggak kalimat-kalimat ini? Oh sudah ahli kalau urusan permedsosan ya. Nah, jadi itu. Jadi biar kita ketika belajar itu tidak hanya belajar di sini, tapi juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa diterapkan, diaplikasikan ketika kita bukan cuma di kelas ini, tapi di rumah, bersosial dengan teman-temannya seperti itu. Tuh, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Kalau begitu, saya tutup sekian pertemuan hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita harus apa ya? Refleksi sudah. Tadi sudah. Naira, yang refleksi tadi siapa? Alia sama Miko. Itu namanya refleksi. Jadi refleksi itu apa ya? Kalau di IPA, materi IPA apa nama refleksi? Ada tuh pencerminan ya. Jadi bercermin. Bercermin apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita dapetin. Nah, itu dibahas. Itu namanya refleksi. Namanya apa? Refleksi. Ingat-ingat namanya apa? Refleksi. Seperti itu ya. Kalau sekarang kita membahas tentang iklan, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang artikel ilmiah populer. Seperti itu ya, artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, jadi bisa dipelajari terlebih dahulu. Sudah ada kan buku digitalnya? Sudah, materinya sudah ada, itu bisa mulai dibaca, dicicil seperti itu. Artikel apa tadi? Ilmiah populer. Jadi kalau sudah dapat, tidak harus menunggu belajar di kelas untuk tahu pelajarannya, tapi bisa dimulai dari sekarang untuk belajar pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Nah, tadi sebelum kita akhiri kan kita mau berdoa. Sudah diterapkan sehari-hari belum? Kalau di awal dan di akhir pembelajaran selalu berdoa. Sudah. Nah, karena berdoa itu penting, karena apapun yang kita lakukan itu harus apa? Harus apa, Naira? Itu udah mau keluar itu. Harus mendapatkan ridho dari Tuhan. Karena hidup kita semuanya, siapa yang bikin kita hidup? Allah. Yang bikin kita hidup adalah Tuhan Sang Pencipta, Allah. Jadi kita harus berdoa. Siapa yang mau pimpin doa di terakhir? Siapa? Adi ya? Oke, Adi. Adi mau pimpin doa. Boleh Adi pimpin doa? Boleh. Mulai. Lancar, kemudian apa yang kita kerjakan juga ternyata bisa membuat teman-teman semua paham tentang imperatif dan persuasif. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Tapi kita tutup dengan jargon kita, karena hari ini kita sedang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, apresiasi untuk kalian semua.